Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afihi tukaffiru sayyiati wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul bariyat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibur risalat wa sahibus syafa'at sallallahu alaihi wa ala alihi tahirat wa ashabihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pagi ini insyaallah kita melanjutkan di ayat yang ke-148. Mudah-mudahan bisa selesai di ayat 149. Sebelum kita kaji bersama, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu sekalian, terkait di ayat yang ke 148, ini penjelasan yang kita coba kutip dari tafsir Al-Kabir Mu'allif rahimahullah, yaitu salah satu tafsir yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani. Karena ini menarik untuk menjadi kajian kita. Wattakhadha qaumu Musa, qauluhu ta'ala wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Qala Ibnu Abbas wa dzalika anna Musa kana wa'ada qaumahu bil intilaki ilal jabal 30 yawman. Falamma ta'akhkhara ruju'uhu qala lahum as-Samiri wa kana rajulan muta'an innakum ittakhadtum al-huliyyi min ali fir'auna fa'aqabtumullahu bitilkal jinayah wa mana'a Musa ankum fa'ajmi'u hatta ukhrikuha la'allallahu ayyarudda alaina Musa. Fajama'u al-huli wa kana as-Samiriyu dhaighan faja'ala al-huli fi an-nar wattakhadha minhu ijlan wa nafakha fihi at-turab alladhi kana akhadhahu min athari farasi Jibril wa kana dhalika al-faras farasul hayah wa man wada'a hafizahu fi mawdi'in illa ihdarra falamma nafakha fihi syai'an min dhalika turab sara ijlan jasadan lahu khuwar fa'abaduhu wa rafa'u haulahu. Jadi Imam At-Tabrani rahimahullah dalam tafsir Al-Kabir mencoba memberikan latar penjelasan terkait dengan ayat ini. Jadi menurut yang disampaikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, bahwa
Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menuturkan, wa dzalika anna Musa kana wa'ada qaumahu bil intilaq ilal jabali 30 yauman. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam menyampaikan akan meninggalkan kaumnya selama yang pertama 30 hari Bapak. 30 yauman. Jadi Nabiullah Musa alaihissalam itu meninggalkan mereka kemana? Ke Jabal Tursina, ya Jabal Tursina, At-Tur, ya, Jabal Tur atau Tursina. Kemudian falamma ta'akhkhara ruju'u, ketika kemudian kembalinya Nabiullah Musa yang dijanjikan 30 hari itu justru tertunda sehingga sampai kemudian mencapai 40 hari. Nggih. Qala lahum Samiri. Nah, kemudian di antara pengikut Musa alaihissalam waktu itu ada namanya Samiri. Nah, Samiri ini menurut penjelasan Imam At-Tabrani rahimahullah dikatakan rajulan muta'an, orang yang ditaati. Jadi menjadi tokoh. Innakum ittakhadtum al-huli min ali fir'auna fa'aqabakumullahu bitilkal jinayah. Jadi kalian wahai Bani Israel dulu, jadi Samiri ini mengingatkan tentang sejarah bahwa kalian dulu itu membuat al-huli. Huli ini perhiasan, Pak. Perhiasan. Perhiasan yang terbuat dari emas. Huli itu terbuat dari adzahab, emas. Kemudian kata siapa namanya? Samiri, kalian kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'a Musa ankum. Tetapi kemudian Nabiullah Musa alaihissalam mencegah. Fa ajmi'u hatta ukhrikuha. Lah ini Samiri membuat ide kreatif, gitu ya. Hanya bahaya kalau tokoh agama membuat ide kreatif yang kemudian orang yang ditokohkan, mohon maaf, yang kemudian tidak memiliki landasan yang cukup tentang keilmuan, itu berbahaya. Kemudian membuat ide, kalau begitu kumpulkan perhiasan-perhiasan kalian yang terbuat dari emas itu, kemudian dia membakar, saya akan membakarnya. La'allallah ayyarudda alaina Musa. Mudah-mudahan dengan dibakarnya emas ini Allah kemudian mengembalikan Musa. Jadi menghendaki audu Musa, kembalinya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ini kalau bahasa ini mungkin apa ya, untuk dijadikan dupa ya Pak. Nggih kan? Apa itu? Ya sejenis itulah. Tapi sejajarnya terbuat dari emas. Ini dibakar Pak, emasnya dibakar. Ya, fajama'u alaihi, karena memang dia orang yang ditokohkan, ditaati, maka mereka mengumpulkan. Dan Samiri memang memiliki keahlian untuk menyepuh dan sejenisnya itu. Ya. Faja'al al-huliyya finnar wa takhadha minhu ijlan. Kemudian ketika perhiasan ini dibakar, kemudian dijadikan ijlan. Ijlan itu anak sapi, kalau bahasa kita lembu. Pedet bahasa Jawanya. Anak sapi pedet. Ya, dijadikan. Jadi berarti kan besar. Atau enggak tahu kalau kemudian dibuat semacam ya prototipe gitu ya. Model sapi gitu ya.
tapi terbuat dari emas. Wattakhadha minhu ijlan wa nafakha fihi turab. Kemudian karena sudah menjadi meleleh gitu ya, diproses dibuat jadi anak sapi lembu, kemudian dikasih turab, debu tanah. Dari mana tanah itu diambil? Kana akhadahu min athari farasi Jibril. Jadi Jibril alaihissalam itu menggunakan kuda pada saat itu. Kemudian tempat di mana kudanya Jibril alaihissalam bergerak, ini versi penjelasan Imam At-Tabrani. Kemudian dari tanah itulah yang kemudian diambil. Dari tanah itu kemudian diambil. Wa kana dzalikal farasul hayah wa ma wada'a hafirahu fi maudin illa ihdarra falamma nafakha fihi syai'an, kemudian ditiup itu dari setelah kena siram dengan debu tadi, sara ijlan jasadan lauhuar, sampai kemudian jadi anak lembu ya, anak sapi yang penuh ya, jadi jasad, jadi kayak sapi beneran. Nah, ternyata kemudian sapi ini keluar suara ini, la ijlan jasadan lauhuarun, mengeluarkan suara. Pripun suaranya sapi? Masa mbek? Ngeten lah pokoknya. Mau ngeten nggih, mau rumput gitu. Ya. Setelah itu ini Pak, fa'abaduhu. Kemudian setelah jadi ini disembah, ngoten lho. Jadi ini disembah. Jadi menjadi al-ma'bud, sesembahan. Nah, saya ingin mengajak jenengan untuk mencermati di ayat yang sebelumnya. Kaitannya kalau di ayat 148, coba jenengan cermati ketika kebiasaan umat Nabi Musa waktu itu Bani Israel. Coba jenengan pirsani di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-138. Coba, wajawazna bi Bani Israel al-bahra, ketika Bani Israel diselamatkan untuk melintasi lautan, gitu, lepas dari kejaran Fir'aun. Kemudian fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum. Kemudian setelah lepas dan selamat dari Fir'aun, mendapati ada kaum masyarakat yang yakufuna ala asnamil lahum. Jadi iktikaf di hadapan patung asnam mereka. Ya, jadi mendapati itu. Coba apa ide mereka? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, ini kok ada sesembahan patung yang diibadahi. Kita bikinlah, tolong engkau bikinkan ilahan. Coba. Jadi artinya ingin melihat sejenis prasasti yang mereka kemudian ibadahi. Itu Pak. Padahal baru saja diselamatkan oleh Allah. Kan sebagian pengikutnya itu kan menyatakan ketika terkejar oleh pasukan Fir'aun, mereka mengatakan inna lamudrakun, kita ini terkejar wahai Musa oleh pasukan Fir'aun, alias kita nggak selamat. Kata Musa alaihissalam, Nabi Allah Musa mengatakan, jangan, nggak usah ngomong gitu. Kenapa? Innama iya Rabbi sayahdin, bersama kita itu kita mempertahankan keimanan kita itu, karena itu kita didampingi oleh Allah.
selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan kemudian Allah mewahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, dan kemudian terbelahlah. Dan kemudian mereka menyaksikan di saat yang bersamaan, ya kan, melihat mukjizat yang Allah hadirkan melalui Musa alaihissalam dengan memukulkan tongkatnya. Kemudian mereka menyaksikan Fir'aun dan pasukannya tenggelam, gitu kan. Dan kemudian Fir'aun pun juga saat itu mengatakan, ketika dalam kondisi mau proses tenggelam itu mengatakan, amanna bi Rabbi Musa, kami beriman dengan Robnya Musa, gitu gini. Kapan? Di saat sudah tenggelam. Itu tidak bisa diterima taubatnya, gitu gitu. Makanya memang ada yang berpendapat dari orang-orang yang liberal itu, Fir'aun itu agamanya Islam, beriman kepada Allah karena dia mengatakan amanna bi Rabbi Musa, gitu. Padahal ya tidak sampai, karena mereka sudah dalam proses tenggelam, gitu. Nah, setelah itu menyaksikan itu, justru kok melihat ada orang satu kelompok kemudian beribadah kepada patung-patung. Musa, bikinkanlah Tuhan seperti itu untuk kita ibadah. Ini coba, ini kan logikanya tidak nyambung, gitu. Sama begitu juga yang dilakukan oleh ya Samiri. Mereka kemudian membuat patung lembu pedet terbuat dari emas. Untuk apa? Untuk disembah. Coba, sama kan begitu berulang kali. Makanya di sini memberikan ya pelajaran yang berharga untuk kita cermati, bahwa rojulan muto'an ini ya ada baiknya, gitu. Samiri itu kan kata Imam At-Tabrani orang yang ditaati, berarti dia punya kekuasaan, kan, kata-katanya didengar. Tapi kalau kemudian rojulan muto'an ini tidak mempunyai landasan al-ilmu, ilmu dalam hal ini ulumuddin, itu akan menyesatkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yang diingatkan oleh Rasul SAW adalah bahwa innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut. Tetapi kata Rasulullah, yantazi'uhu biqabdil ulama. Ini bahaya. Jadi Allah itu mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Begitu. Salah satu. Mudah-mudahan Allah yarhamu. Biqabdil ulama. Jadi mewafatkan ulama. Akhirnya apa? Ittakhadhan nasu, kata Rasulullah, ru'usan juhalan, bukan jahulan, juhalan dalam riwayat itu. Iya, ru'us itu jamak dari kata roksun. Roksun itu asal artinya kepala, tapi maksudnya adalah pimpinan. Jadi kalau ulamanya sudah tidak ada, ahli ilmu tidak ada, maka orang-orang akan menjadikan pimpinan itu siapa? Juhalan. Kalau jahil itu bodoh, Pak. Jahilun. Juhal ini ya jahlun murakkab. Bahlul. Jangan keliru baca nggih. Gitu. Ya boleh ya. Bahlul. Ya. Jadi wong goblok kok ditajikan pimpinan, gitu loh. Itu loh, Pak. Itu Rasulullah mengingatkan itu. Apa efeknya? Ini tapi jahlan, juhal di sini adalah al-jahlu biddin, Pak. Nggih. Tidak paham tentang urusan agama. Itu juhalan.
Begitu. Tapi bisa juga masuk di dalamnya adalah pemimpin dalam urusan dunia yang tidak ngerti siasat negara. Gitu. Juhal. Apa kata Rasulullah lanjutannya? Fasu'ilu an ilm. Kemudian ditanya tentang satu ilmu. Fa'aftau. Kemudian dia mengeluarkan fatwa, kebijakan. Tapi kebijakan tanpa dasar landasan ilmu. Akhirnya apa? Dhallu. Dia juga sesat. Wa adhallu, dan nah itu efeknya Bapak. Jadi itu. Jadi kalau kemudian rajulan muta'an itu tidak memiliki landasan ilmu, akhirnya dia sendiri sesat dari jalan kebenaran. Yang kedua, menyesatkan. Itu bahayanya, double. Sebaliknya, kenapa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius, kemudian penguasa Romawi dan lainnya, ya, Persia, Romawi, itu dalam surat Rasulullah SAW di tahun ke-8 atau di tahun ke-7 Hijriah, pada saat setelah peristiwa Sulh Hudaybiyah itu, Rasulullah mengirim surat kepada para pembesar, tokoh-tokoh saat itu. Kata beliau kan mengucapkan salamun ala manittaba'il huda. Doa keselamatan bagi siapa saja mengikuti petunjuk. Jadi min Muhammad Rasulullah SAW ila azimir Rum, dari Rasulullah kepada penguasa Romawi. Kata Rasulullah, aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Kemudian kata Rasulullah, yu'tikallahul ajra marratain. Allah memberimu pahala 2. Kenapa? Pahala dia masuk Islam. Yang kedua, pahala dengan sebab kekuasaan rajulan muta'annya, orang kemudian masuk Islam. Begitu. Aslim taslam. Yu'tikallahul ajra marratain. Nah, ini di sini Bapak Ibu sekalian. Lah, di antara umat Nabi Musa itu ada yang kreatif. Tapi kreatifnya tidak didasarkan kepada ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadikan ijlan, anak sapi, sebagai sesembahan. Padahal baru diselamatkan dari musibah. Ini ya. Karena itu kemudian Allah memberikan alam yarau. Tidakkah mereka melihat? Ngaten Pak, coba di sini menggunakan kata ru'yah. Tidakkah mereka melihat satu keagungan Allah ketika Allah menyelamatkan mereka? Yang kedua, melihat petunjuk yang sudah disampaikan oleh Nabiullah Musa. Tidakkah melihat? Termasuk juga, tidakkah dia memperhatikan, membandingkan annahu, bahwa ijlan jasadan lauhwar ini la yukallimuhum, tidak bisa bicara. Lu anak sapi kok dijadikan sesembahan gitu. Coba gitu, kira-kira pripun itu logika kita? Ngoten, lu anak sapi kok disembah. Sama dengan orang dulu di masa jahiliyah Mekah, mereka buat roti gitu, kemudian dalam bentuk Tuhan, kemudian disembah ketika lapar. Lah itu. Tapi itu Pak, Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak memiliki dasar landasan ilmu, mereka itu akan mengatakan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Loh, kami itu bapak kami, mbah kami, kakek moyang kami melakukan ini, jadi kita norok entek. Coba. Makanya memang pencerahan itu penting. Pencerahan dengan ilmu. Makanya kan kemudian orang wis ojo melok kajian. Kenapa? Kalau kajian nanti kita semakin keliru. Setelah tahu keliru. Wis akeh dosane, mending gak roh, ndak tahu, sudah gitu. Nggih.
Ya sekarang contoh sederhana. Ini kan saya mengungkap gitu. Contoh sederhana kemawon. Panitia takmir masjid nggih mengadakan sebagai panitia kurban. Nggih. Nah. Gitu, sudah. Panitia secara otomatis melakukan pengadaan terlebih dahulu. Nggih, hewan kurban kerjasama ke peternak. Pun. Dah. Ke peternak. Kemudian biasanya dikasih DP kepada peternak. Kapan dibayar? Pada saat sudah si pekurban bayar. Nggih. Ini terkait DP Pak, jual beli. Gitu. Ini coba kita renungkan sejenak. Ketika ke peternak, kapan diserahkan? Tanggal 9 Dzulhijjah sore atau 10 Dzulhijjah sebelum sholat Id. Gitu. Itu diantar. Lah ini pesennya sekarang umpamanya tanggal 16 nggih. 16 Dzulqa'dah kan nggih. Nggih. Ya. Sudah pesen hari ini 16 Dzulqa'dah. Kemudian kita bayar DP. Kapan pelunasannya? Tanggal pada saat penyerahan hewan. Sudah disepakati harga. Misal dari peternak umpamanya berat 25 kg senilai 2 juta. Dah. Ya, sudah transaksi. Ini yang berlaku di tempat kita saat ini. Ini saya mau tanya, ini akadnya akad jual beli? Nggih? Atau akad murabahah? Atau akad baik salam? Apa itu, Ustaz? Ini penting sedikit. Nggih. Kalau akad jual beli, konsep jual beli itu harus yadan biyadin. Nggih, yadan biyadin. Dibayar sekarang tunai, diserahkan saat ini. Itu pakai namanya al-bai'u, jual beli. Seperti jenengan, ibu beli ke toko, beli beras, beli gula, itu kan di pinten niki? Beras gula sedaya 75.000. Kula tumbas, saya beli, saya jual. Sudah diserahkan. Itu akad jual beli. Nggih. Lah kemudian kalau akad murabahah, nah ini. Murabahah ini bagian dari jual beli. Apa akad murabahah itu? Si peternak, ini saya sebelum kepada panitia kepada ini loh pekurban loh nggih. Ini baru dari panitia kepada peternak. Kalau menggunakan akad murabahah, maka peternak itu harus menyampaikan, Pak, dulu saya belinya, ya bukan Ramadan saya beli, itu harganya 1,6 juta. Saya rawat Ramadan Syawal Dzulqa'dah. Saya jual ke jenengan 19 atau 2 juta. Jadi si peternak sudah menyatakan keuntungannya 400.000. Oh nggih. Nah, kalau begitu saya bayar DP dulu. Ini baru akad murabahah. Kapan pelunasan? Pada saat ini. Tapi, nah ini kalau akad murabahah diserahkan hari itu. Betul. Ternaknya. Kalau akad jual murabahah sekarang kita bayar, gitu kan? Diantar ke rumah. Jadi sekarang kayak peternak, gitu. Saya ke sini. Nanti diantar sore Pak jam 4 saya antarkan. Itu jadi hari itu namanya
pembelian itu menggunakan akad murabahah. Ini coba. Lah sekarang kalau baik salam, nah, baik salam, jual beli salam, jual beli pesanan, berarti kan pesan ini. Itu kalau baik salam dibayar tunai di depan. Penyerahan barang belakangan itu namanya baik salam. Coba sekarang kira-kira panitia mana yang baik salam tapi pakai DP. Padahal baik salam itu dalam penjelasan fikih Islam itu harus tunai di depan. Makanya terhitung harga juga di hari saat transaksi. Nah ini coba kira-kira. Akhirnya ngomong, saya ngisi kajian waktu di Malang. Kok ruwet gini Ustaz? Enggak ruwet. Bukan ruwet. Anda selama ini transaksinya jauh dari prinsip syariah. Terus jenengan ingin untung berkah kan ngeten? Tapi konsep ininya itu. Makanya kenapa Khalifah Umar tidak boleh masuk dalam dunia transaksi bisnis kalau belum selesai kajian fikih muamalah. Ngeten lho, Pak. Itu contoh. Akhirnya ada yang tanya, loh Ustaz kan boleh bayi ajil? Iya boleh, tapi penjelasan bayi ajil itu seperti ini, dengan akad murabahah. Barang diserahkan itu. Ada DP kemudian barang diserahkan. Lah ini coba kalau umpamanya menggunakan akad jual beli, akhirnya apa? Beli sekarang tanggal 16, diserahkan tanggal ini. Akhirnya apa? Minta uang tambahan perawatan. Gitu. Kalau mati, siapa yang tanggung jawab? Coba. Kalau ini akad jual beli, ya rugi pembeli. Tak boleh peternak. Tapi kalau baik salam, maka peternak wajib menyerahkan sesuai dengan ketika setelah transaksi mati tanggung jawab peternak. Yang menjual penjual. Ngoten lho Pak. Itu. Nah, kira-kira pakai yang mana coba? Nah, ini contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Makanya pentingnya dengan ilmu. Ngoten. Makanya setelah kajian waktu itu, aduh, kok ruwet jualan. Setelah kajian wis gak usah melok mana gitu. Namboten saya dalam perjanjian sepakatan dengan penjualnya mau dititipkan harganya ya sudah itu dia sanggup. Ya kalau berarti kan pembayaran tunai di depan. Oh belum, DP. Terus ada biaya perawatan. Oh harga itu sudah termasuk. Ya berarti itu bukan bermasuk akad. Ini mestinya menggunakan akad salam. Lah kalau umpamanya menggunakan akad tadi, pembayaran di akhir ketika mati pripun? Siapa yang tanggung jawab dalam kesepakatan itu? Oh dua-duanya. Peternak yang bertanggung jawab. Loh padahal bayarnya baru belum lunas kan nggih? Ngoten, Pak. Saya mau tanyanya di sini nanti ketika mengalami kematian, siapa yang bertanggung jawab? Kalau dengan akad jual beli ya, kemudian terus belum lunas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, berkenaan dengan ketika mati. Terus ketika yang merawat ogah-ogahan. Gitu. Artinya biasanya sehari itu makan 2 gelangsing, terus diberikan 1 gelangsing. Yang penting kan saya makan. Wong juga ndak ada uang upah. Mungkin ndak? Mungkin. Terus setelah itu kemalingan. Gitu. Itu kambing gibas, kambing pemakan rumput itu lebih mudah hilangnya karena di bawah 1 terus ikut. Tapi coba kambing kacang boten. Kacang 1 di bawah, yang 1 tidak akan berangkat. Itu bedanya. Cuman, ini rahasia, rahasia. Jadi
kita ketemu maling, mantan maling. Dia mengatakan, kami Pak tidak pernah ngambil kambing pemakan daun. Lo kenapa Pak? Karena ketika kita ngambil pasti apes. Jadi mereka iktikotnya, keyakinan mereka kalau ngambil itu apes. Sekarang enggak, paling besok 2 hari kita ketemon kalau nyuri lagi. Makanya kami enggak pernah nyuri pakai itu. Makanya jenengan pakai itu rawatnya nggih. Ini rahasia. Kan rasanya kan jenengan saja toh, kecuali jenengan nyampaikan ke maling, bahaya. Jadi itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin transaksi berkah, makanya Rasulullah mengatakan sumber ekonomi terbesar itu perdagangan. Tapi perdagangan supaya berkah memang harus dilandasi ilmu. Nah, sekarang kemudian boleh nggak jual beli kredit di counter HP? Boleh. Tapi rata-rata kalau misal kemudian ini harga, gitu kan guys? Kalau diangsur setara dengan bunga sekian Pak, itu kan lain lagi itu. Itu contoh Bapak Ibu sekalian. Kembali. Ya kita lanjut sini. Itu contoh ya. Alam yarau annahu, bahwa tidakkah mereka mencermati, memahami, melihat bahwasanya ijlan jasadan itu tidak bisa bicara dengan mereka, wala yahdihim, dan tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tapi yang terjadi ittakhadhuhu, dijadikan sesembahan. Ngaten lho. Jadi apa bahasanya? Apa kamu ndak mikir, kata Cak Lontong. Gitu. Tidak bisa mengarahkan mereka, tidak bisa membimbing, ngaten. Tapi justru dijadikan sebagai sesembahan. Karena itu wa kanu dzalimin. Dzalimin itu salah satunya ada pemaknanya dia melakukan perbuatan yang dia tahu tentang tidak bolehnya, tapi dia masih melakukan itu, zalim Pak. Nah itu beda lagi. Makanya kan rufi al-qalam gitu ya. Kalau orang tidak tahu beda. Seperti contoh yang saya sampaikan waktu itu pekan kemarin tentang orang mengembangkan ekonomi dengan riba itu kan nggih? Ya kan? Pekan kemarin saya sampaikan seorang ibu-ibu dari modal sampai 100 juta sampai kemudian dana yang beredar di masyarakat pinjam meminjam itu sampai 2 miliar. Setelah itu Allah memberikan hidayah karena mendengarkan khutbah Jumat tentang bahaya riba. Nyesel ini, gitu kan? Makanya kemudian bahasa yang Allah sampaikan, faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha. Nah, maka kalau sudah mendapatkan pengetahuan ya sudah diakhiri. Berarti hanya mengambil pokok saja. Setelah faham, walahu masalah wa amruhu ilallah, sudah urusannya itu dengan Allah. Tinggal memperbanyak istighfar, ampunan, bertobat pada Allah, tidak mengulangi. Tapi sebaliknya, waman ada mengulangi, jadi berarti mengembangkan ekonomi berbasis ribawi. Apa kata Allah? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, berarti menyatakan perang. Mereka mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Allah kok ditantang. Nah, itu ininya. Makanya di sini penting Bapak Ibu sekalian untuk berdasarkan ilmu. Walamma sukita fi aidihim. Ini coba keindahan bahasa Quran. Sukita itu fi'il asalnya saqata. Ini fi'lul madhi ma'ruf. Ma'ruf nggih, saqata. Saqata itu artinya jatuh. Nggih. Asal artinya itu jatuh. Tapi kemudian Allah mengatakan walamma sukita. Nggih. Terus kita sugito.
Nggih. Nggih. Ya. Apa maknanya? Walam masukita fi aidihim, ketika mereka menyadari, coba bahasanya pindah lagi maknanya nggih. Dari jatuh menjadi menyadari. Ketika mereka menyadari wara'au annahum qad dhallu, dan kemudian mereka melihat bahwa mereka benar-benar berada dalam kesesatan, qalu, lah ini mereka kemudian sebagiannya sadar. Jadi memang ada pengikut yang sadar, ada pengikut yang tidak sadar. Qalu, yang sadar ini merenung gitu ya. La in lam yarhamna, jika Allah la in lam yarhamna rabbuna, kalau Tuhan kita tidak memberikan kasih sayang kepada kita. Coba, artinya apa? Di antara rahmat Allah di sini diberikan kesempatan untuk taubat, ngaten lho. Ini yang transaksi semacam ini, lo sekarang udah tahu, ayo mulai. Ya, kembali kepada prinsip untuk meraih keberkahan yang hakiki. Tobat. Kenapa? Karena kalau tidak tobat kemudian Allah langsung wafatkan. Gitu. Wafatkan dalam kezaliman, atau dibiarkan tetap dengan kezalimannya. Kemudian tiba-tiba di saat sedang berbahagia Allah cabut, yang kemudian bahasanya istidraj. Qalu la illam yarhamna rabbuna, kalau tidak Allah Tuhan kita tidak memberikan kasih sayang kepada kita, niscaya kan tidak akan diberikan pintu taubat, atau Allah wafatkan secara tiba-tiba. Wa yaghfir lana, ya, dan kalau seandainya Allah tidak memaafkan kami, mengampuni kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kita ini berada dalam. Makanya kita berbahagia, Pak. Ya, bersyukur pada Allah kesempatan ngaji gitu di antara usia-usia kita ini, ya kan? Ada yang memang sejak awal untuk istiqomah di jalan kebenaran, tapi ada keistiqomahan itu baru muncul setelah membangun rumah tangga. Yaitu kita harus syukuri. Kenapa? Karena Allah masih sayang pada kita. Begitu. Jadi itu Masya Allah luar biasa. Makanya kan Allah memuliakan melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, diantaranya adalah syabun nasyafi ibadatillah, anak-anak muda yang masa pertumbuhannya dalam ibadah kepada Allah. Itu mestinya Masya Allah itu nikmat luar biasa. Artinya masa mudanya terhindar dari masa jahiliyah. Tapi ketika kita dulu hidup dalam jahiliyah, kemudian setelah itu kemudian Allah hadirkan hidayah, itu pun juga nikmat Allah, karena waktu itu tanpa dasar ilmu, kemudian Allah berikan, ini juga merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat 90-an, tahun 90-an, ya mungkin pakai celana pendek yang laki, gitu. Udah. Yang perempuan juga masih kala dulu kita SMA, tapi oh celana SMP pendek, Pak. SMA. Oh SMA-nya. Celana. Bahkan pendek-pendekan malah. Lomba kan gitu. Tapi kemudian setelah itu, setelah kita berkeluarga, setelah Allah hadirkan keturunan, Allah hadirkan hidayah untuk kembali ke jalan benar. Makanya itu subhanallah nikmat Bapak Ibu sekalian. Nikmat Allah yang harus kita syukuri, kita bersyukur. Di ujung hayatnya dalam kondisi istiqomah dalam kebaikan. Dan itu berarti Allah menginginkan kita untuk husnul khotimah. Ini hidayah yang baik yang harus dijaga. Itu nikmat subhanallah. Jadi kalau ngelihat yang dulu Masya Allah,
Tapi justru ada yang selalu lagu itu kan apa masa-masa SMA itu kan diulang itu lagu-lagu apa itu namanya nostalgia masa SMA sudah selesai gitu wong sudah Allah tutup kok masih buka nostalgia gitu kan udah itu sudah ditutup gitu loh nggak usah nggak usah nostalgia lagi sekap nggih Bapak Ibu sekalian ada Pak monggo menyambung terkait dengan yang perihal kurban nggih nggih terkait dengan pemberian kurban untuk kurban nggih itu istilahnya kami sudah menitipkan pesan yang disebut dengan apa tadi salam nggih itu kami dari panitia itu proses pembeliannya ini sapi kami beli kami beli harganya 20 juta nanti saya bayar sehari sebelum penyembelihan itu berarti belum ada transaksi jual beli Pak belum ada belum pesan saja iya artinya itulah belum ada pembelian kami bayar sehari sebelum penyembelihan gimana setuju semuanya saling sepakat artinya sama-sama iya kalau di tengah jalan kemudian pamannya ini saya mau tanya petani terus ada pedagang dari Surabaya datang pinten nih Pak kalau buka harga kali likur 22 karena lihat Surabaya di Surabaya ini harganya 24 gitu kalau tumbas 21 sekarang dead jenengan ya kan tapi biasanya karena itu memegang omongan itu kalau lah ini lihat loh Pak ini jelas hari ini dibayar dan diambil ngaten harganya boten ada yang boten Pak lelang makanya uang pengikat itu menjadi lazim atau tidak lazim kan ngaten dalam pembahasan syar'i itu nanti apakah kemudian misal tanda jadi itu lazim atau enggak di situ makanya di sini makanya Pak ketika kemudian dia ini 21 hari ini dibeli hari ini jenengan buatan banyak sekarang pedagang dari Surabaya itu datang ke kandang-kandang Pak makanya kemarin gitu kita ambil contoh saja ke Jember itu kita langsung beli 70 ekor langsung kita beli kita bayar tunai nanti tanggal 9 sore sampai di Sidoarjo 70 ekor enggak kalau itu pesan jadi Bapak Ibu sekalian monggo jenengan tidak ada masalah cuman seandainya dia kemudian tergiur itu tidak salah Pak kenapa karena akad jual belinya belum terjadi hanya pesan makanya saya di ngapunten kalau di kita kan hari Sabtu itu saya akadnya pembayaran hari Sabtu atau pada saat mereka datang membeli silahkan kita serahkan tanggal 9 masa ini masa dirawat oleh kita akadnya menggunakan akad apa itu bisa begini nanti ada namanya baik salam atau al-mutasalsil mutasalsil kalau istilahnya salam paralel tapi begini salam paralel itu ini pekurban gitu pekurban ini panitia
panitia, ini peternak. Oke kan? Pekurban nyampaikan kepada panitia, Pak, kami kurban, setelah melihat ini kami beli yang 25 kg. Oke, harganya berapa? Umpamanya ini tanggal 20 Dzulqa'dah. Oke. Dah, bayar. Oke, Pak. Kami serahkan tanggal 9 Dzulhijjah. Oke. Ini panitia itu tidak punya hewan ternak. Oke kan? Panitia kan tidak punya hewan ternak. Panitia kepada peternak. Ngeten. Ya, Pak. Ini jenengan nawarkan kepada kita, tolong carikan. Gitu. Kemudian hewan 25 kg. Begitu. Berapa harga jenengan? Oh, 18. 1.800.000. Ini sudah 2 juta. Dah. Gitu kan? Panitia. Karena panitia masih biaya operasional dan lainnya kan gitu. Dah. Ini ke sini. Berarti ini pesan barang. Pesan barang. Belum beli, pesan barang. Ngerti kan? Kapan ini? Jadi kambing 25 kilo harga 1,8 juta. Seret. Lah, di sini diantar baru kini dibayar. Tapi akadnya di sini masih pesan barang. Lah kalau barang ada berarti di panitia harus bayar tunai. Ini diserahkan ke sini. Oh, selanjutnya yaitu masih ada lagi nanti, itu permasalahan nanti. Gitu. Kalau bayarnya setelah nyembelih. Itu contohnya. Jadi di sini seperti jenengan tadi pesan. Karena belum beli. Dalam itu kan dari pekorban ya. Uang sudah diserahkan tunai ke iya, panitia. Betul. Panitia belinya hewan korban cuma omongan, apa enggak termasuk dari panitia? Belum. Karena ini sudah memasrahkan pembelian untuk nilai kurbannya. Kapan? Karena dinyatakan tanggal 9 penyerahan barangnya. Ini nanti makanya di sini konsep baiknya baik salam. Paralel, melibatkan pihak ketiga. Nah, ini yang makanya kalau nggak ada DP juga nggak ada ikatan. Cuman hukumannya ke sanksi moral aja kalau jenengan tadi. Sanksi moral gitu. Makanya habis sekalian kita akad. Kemarin kita yang itu langsung tadi malam itu langsung transfer kita. Besok dikirim. Karena itu barang baik salam. Ya itu kita contoh. Dalam setelah penyerahan. Lah iya, itu berarti masuk dalam barang pesanan. Nggih. Tapi belum ada akad jual beli. Iya, pada saat berarti hari H, cuman pesen saja aku golekno gitu kan. Ada sekian nanti tanggal 9 kita ambil plus pembayaran. Itu hanya pesan saja, Pak. Berarti belum ada akad jual beli. Batan DP. Dalam? Tapi diambil pada waktu itu. Oh iya, kalau itu sekarang ngambil beli terus langsung diambil ya akadnya jual beli. Baik, gitu. Selesai. Nggih, kalau murabaha ya harus jenengan harus jelas petaninya. Kami dulu dapatnya sekian. Kan tidak ada petani sekarang kan. Jarang, Pak. Kecuali ini komunitas Quran. Komunitas Quran itu kemarin saya sampaikan di Jember itu. Ini berapa? Ini kami dapatnya sekian, Ustaz. Jenengan mau membeli berapa? Oh, saya beli sekian. Nggih, bismillah. Sudah. Jadi dia ngelihat untung saat itu, nggak tahu.
Nggih, pesan. Nggih. Belum beli. Maksudnya belum dihargai. Nggih. Ya anu nilai dari perkiraan harganya sekian. Nggih. Nggih, ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian. Urufnya atau kebiasaannya. Nggih. Akad. Nggih. Itu kalau tidak menyalahi Ya. kan bisa jadi hukum. Iya. Jadi al-urfu, kebiasaan itu bisa menjadi hukum, tapi problemnya urfu itu terjadi di masa sebelum syariat Islam. Jadi sekarang konsep Islam jual belinya seperti itu. Konsep jual beli dalam Islam begini, murabahah begini, baik salam begini, sampun gitu. Nggih. Kalau seperti saya Ustaz, panitia ini seandainya yang tadi kan belum tahu. Nggih, ya sudah, yang belum tahu selesai. Tapi mulai hari ini nggih, pembeli baru jenengan harus jelas akadnya. Nggih. Yang baru nggih. Kalau yang kemarin sampun, Pak. Nggih. Nggih, ngoten Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan majelis ilmu ini diberkahi. Allah jadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kekhilafan kita, memaafkan kesalahan kita, dan mudah-mudahan dengan pemaafan dari Allah, Allah menghadirkan rahmatnya untuk kita. Kepada keluarga kita Allah hadirkan keberkahan, anak-anak kita Allah jadikan mereka menjadi anak yang saleh dan salihat, cucu yang Allah titipkan pun juga Allah jadikan cucu yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan Allah hadirkan pada kita keistiqomahan dalam kebenaran sampai Allah mengantarkan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.